Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nasrullah dengan NIM 612012316. Saya dari kelas RA1 Manajemen Universitas Primagraha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Langsung saja untuk materinya, ada 3 materi yang saya akan jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi bersumber dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata comuns yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain-lain. Komunikasi menurut para ahli, J.A. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang traditoris atau traditorsi oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sementara menurut Janis dan Kelly dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi suatu pengantar tahun 2005 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seseorang komunikator menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk sebuah kata-kata dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain, atau bisa disebut juga dengan halayak. Ada 4 cakupan komunikasi yang dimana cakupannya yaitu yang pertama lingkup internal, yang kedua yaitu lingkup eksternal, yang ketiga yaitu media komunikasi, yang keempat itu aspek komunikasi. Untuk lingkup internal yang pertama itu terdapat 4 komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi vertikal atau komunikasi dari atasan ke bawahan. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yang dimana komunikasi horizontal ini bisa disebut setara lah, atau bisa disebut juga dengan antar rekan kerja. Dan yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini kayak contohnya ke lintas divisi atau departemen. Dan yang keempat itu komunikasi formal dan informal. Itu adalah lingkup internal. Sedangkan lingkup eksternal adalah yang pertama itu komunikasi dengan pelanggan atau konsumen. Yang kedua yaitu komunikasi dengan mitra kerja atau supplier. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dengan stakeholder. Dan yang keempat yaitu komunikasi dengan masyarakat umum. Itu adalah lingkup eksternal. Dan mengenai media komunikasi yang ketiga ini yaitu ada komunikasi lisan, yaitu tatap muka atau telepon secara langsung, baik itu tatap muka ataupun secara langsung melalui media sosial ataupun telepon. Cuman itu secara lisan. Dan yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini seperti surat, memo atau email. Dan yang ketiga yaitu komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini seperti chat, video, conference. Yang keempat yaitu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu seperti salah satu contohnya yaitu media sosial atau website. Di sini juga yang keempat itu yang tadi saya jelaskan mengenai aspek komunikasi. Nah, aspek komunikasi terdapat ada yang pertama itu verbal atau bisa disebut juga dengan kata-kata. Dan yang kedua itu non verbal atau bisa disebut juga dengan gestur, mimik,
dan intonasi. Intonasi itu adalah sebuah nada berbicara. Dan yang keempat yaitu yang ketiga yaitu visual. Nah, visual itu adalah gambar atau grafik serta video. Dan yang keempat itu simbolik. Simbolik itu kayak contohnya itu simbol seperti kayak logo, warna dan icon. Nah, di sini dalam komunikasi ini terdapat unsur-unsur komunikasi. Ada beberapa unsur. Yang pertama itu pengirim atau komunikator. Yang kedua yaitu penyediaan atau encoding. Yang ketiga yaitu pesan atau message. Yang keempat itu saluran atau media. Yang kelima yaitu penyediaan ulang atau decoding. Yang keenam yaitu penerima communication. Yang ketujuh yaitu umpan balik atau feedback. Itu adalah unsur-unsur dari komunikasi. Ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang merupakan sebuah bentuk lambang seperti gestur, gerakan tangan, kaki, atau bagian lain dari tubuh. Itu nonverbal. Kalau seandainya komunikasi verbal itu menurut KBBI atau Komunitas Bahasa Indonesia adalah sebuah lisan, ucapan, maksudnya itu komunikasi yang dilakukan antara pembicara dan pendengar hanya menggunakan lisan saja. Tidak ada gerakan tubuh, tidak ada isyarat tubuh, baik itu gerakan tangan, gerakan kaki, ataupun gerakan kepala. Lain halnya, definisi komunikasi verbal menurut ilmu komunikasi bahwa komunikasi verbal yaitu proses komunikasi berupa lisan dan tulisan komunikasi. Itu perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang sudah saya sebutkan tadi, komunikasi nonverbal itu adalah yang berbentuk lambang-lambang seperti gestur. Salah satunya itu gerakan tangan, gerakan muka, yang intinya itu sebuah gerakan dalam berkomunikasi. Di sini ada bisnis pandangan komunikasi. Nah, dalam bisnis pandang komunikasi itu ada 6. Yang dimana yang pertama itu adalah komunikasi internal. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran. Yang keempat yaitu komunikasi manajerial. Yang kelima yaitu komunikasi krisis. Yang keenam yaitu komunikasi digital. Dan yang ketujuh yaitu ada 6 ya. Sorry. Tadi saya sudah menyebutkan 6, kenapa ada 7? Nah, di sini komunikasi internal yang pertama. Komunikasi internal ini menghubungkan seluruh tim dalam organisasi. Komunikasi internal ini penting untuk menyampaikan visi dan misi serta tujuan sebuah perusahaan sehingga semua anggota memiliki pemahaman yang seragam. Selain itu, komunikasi internal yang efektif membantu dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Itu adalah komunikasi internal. Sedangkan komunikasi eksternal itu di sisi lain komunikasi eksternal ini melibatkan sebuah hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, media, dan komunitas. Ini mencakup promosi, branding, dan layanan pelanggan. Komunikasi eksternal yang baik dapat meningkatkan sebuah reputasi perusahaan, memperluas jaringan, dan menciptakan citra positif di mata publik. Yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran. Mungkin tidak asing dengan komunikasi pemasaran ya. Komunikasi pemasaran itu dalam bisnis, pemasaran tidak hanya menawarkan sebuah produk, tapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan manfaat sebuah produk kepada si pelanggan atau konsumen. Komunikasi pemasaran yang efektif mampu menarik sebuah perhatian target pasar yang mempengaruhi keputusan pembelian serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Di sini ada yang keempat itu komunikasi manajerial. Nah, komunikasi manajerial ini adalah manajer yang memerlukan keterampilan komunikasi untuk memimpin dan memberi instruksi serta memotivasi timnya. Mereka juga harus mampu mendengarkan umpan balik dan memfasilitasi
dialog yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi manajer itu memerlukan sebuah keterampilan yang dimana keterampilannya itu harus mendengar atau menerima sebuah masukan dari bawahan. Itu bisa disebut juga dengan umpan balik ya. Di sini ada juga dengan komunikasi krisis. Dalam situasi krisis seperti kegagalan produk atau krisis kepercayaan publik, komunikasi sangat penting untuk menangani persepsi negatif dan memulihkan kepercayaan. Respon yang cepat dan tepat dapat membantu perusahaan mengatasi dampak krisis dan mengembalikan kepercayaan publik. Itu komunikasi krisis yang tadi komunikasi yang kelima. Dan komunikasi yang keenam yaitu komunikasi digital. Komunikasi digital ini bisnis juga perlu beradaptasi sih dengan platform komunikasi baru seperti media sosial, email, marketing, dan website. Komunikasi digital memungkinkan interaksi yang lebih cepat, efisien, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Secara keseluruhannya itu komunikasi dalam bisnis tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana menciptakan nilai, membangun hubungan, dan menjaga reputasi. Dan kesimpulan dari materi yang pertama ini adalah komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat menciptakan hubungan harmonis dan karyawan pelanggan serta mitra bisnis meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun citra positif. Komunikasi yang tepat baik verbal ataupun nonverbal maupun digital membantu perusahaan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang kedua ya. Itu penyampaian materi yang pertama mungkin sampai situ saja. Dan materi yang kedua yaitu tentang manfaat komunikasi bisnis bagi sebuah perubahan. Nah, tujuan komunikasi bisnis ini, tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan penyedia atau bisa disebut juga dengan supervisor. Yang kedua yaitu memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga yaitu memberikan stimulus, stimulus pada minat. Stimulus pada minat. Yang keempat yaitu memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tugas. Yang kelima yaitu memberikan pendidikan tentang perilaku. Lima itu adalah tujuan utama. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis ini mempunyai beberapa fungsi yaitu informatif, persuasif, kontrol, emotif, koordinasi. Itu adalah fungsi dari komunikasi bisnis. Umpan balik dan bentuknya. Pengertian umpan balik. Umpan balik itu adalah sebuah tanggapan penerimaan pesan yang memungkinkan pengirim menilai efektivitas pesan bentuk umpan balik. Baik itu ekspresi wajah, komentar singkat, anggukan sebagai pembenaran, pesan tertulis, atau reaksi emosional. Yang intinya berbentuk adalah sebuah respon atau tanggapan. Itu adalah umpan balik. Bentuk umpan balik berkomunikasi itu baik itu komunikasi bisnis, yang pertama adalah umpan balik langsung, yang kedua yaitu umpan balik tertulis, yang ketiga yaitu umpan balik tidak langsung, dan yang keempat yaitu umpan balik dapat membantu perusahaan, yang kelima adalah umpan balik berbentuk verbal. Kesalahpahaman dalam komunikasi, faktor penghambat komunikasi. Ini ada 4 masalah. Yang pertama yaitu dalam mengembangkan pesan, keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi pertentangan emosional, sulit mengekspresikan ide. Yang kedua yaitu masalah dalam menyampaikan pesan, faktor fisik, kerusakan sound system, lampu padam, pesan bermakna ganda. Itu juga salah satu penyebab untuk terjadinya sebuah masalah atau sebuah konflik. Yang ketiga yaitu masalah dalam menerima pesan, gangguan konsentrasi, kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Itu juga salah satu sebab untuk timbulnya rasa sebuah masalah atau kesalahpahaman bagi si penerima pesan itu. Masalah dalam menafsirkan pesan.
perbedaan latar belakang bahasa dan reaksi emosional. Kadang juga kita kan sering memakai media sosial lah. Salah satu contohnya itu kadang intonasi dari sebuah chattingan itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dalam media sosial juga ada sih ketika kita membaca sebuah pesan itu dalam diri kita itu terdapat intonasi yang kita rasakan gitu walaupun untuk orang lain intonasi itu intinya kerasa gitu sama kita. Di situ tuh ada kesalahpahaman kalau seandainya kita tidak bisa menafsirkan pesan tersebut gitu. Penyebab kesalahpahaman komunikasi bisnis berikut ini penjelasan dan faktor-faktornya. Pesan berantai yang pertama itu distorsi pesan saat melewati beberapa titik. Yang kedua itu gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini hambatan fisik yang mengganggu proses penyampaian pesan. Yang ketiga yaitu pesan bermakna ganda. Pesan yang memiliki lebih dari satu makna. Kalau seandainya kita mau mengasih sebuah pesan yang bermakna ganda, lebih baik kita dijelaskan secara detail untuk tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat itu saluran komunikasi yang tidak tepat. Pemilihan saluran yang tidak sesuai dengan situasi. Dan yang kelima yaitu kurang memperhatikan pesan, kurangnya konsentrasi saat menerima pesan. Kurangnya memperhatikan pesan ini saya anggap paling parah penyebabnya karena apa? Karena memang yang pertama itu kurang respon untuk apa sih menerima pesan gitu. Timbullah kesalahpahaman. Kadang juga salah pahamnya menerima pesan itu yang menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan seseorang gitu. Yang selanjutnya itu komunikasi yang tidak etis, tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis. Yang keempat yaitu informasi yang membludak, terlalu banyak informasi yang tidak diproses. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam menafsirkan sebuah pesan yang tadi saya jelaskan, perbedaan dalam memahami makna pesan. Intonasi juga salah satu termasuk ke kesalahan dalam menafsirkan pesan. Terus selanjutnya itu ada memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan sebuah produktivitas, memperkuat hubungan, mencapai kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Cara memperbaiki komunikasi menjadi komunikator yang baik yang pertama yaitu menjadi komunikator yang baik. Untuk mencari memperbaiki komunikasi. Yang pertama itu menjadi komunikator yang baik, menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien, menjadi pendengar yang baik, memperhatikan pesan dan memahami maknanya menggunakan media audio visual, meningkatkan efektivitas sebuah komunikasi, membangun hubungan yang kuat, itu meningkatkan sebuah kepercayaan dan saling pengertian. Cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi itu yang pertama ada 7. Yang pertama yaitu buat lingkungan yang terbuka. Yang kedua itu komunikasikan dengan jelas atau detail secara detail. Yang ketiga yaitu jadilah pendengar yang baik. Dan yang keempat yaitu hormati perbedaan. Yang kelima itu sepakati cara berkomunikasi. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan tingkatkan. Yang tujuh kurangi sebuah konflik. Dan pada kesimpulan materi yang kedua ini mengenai komunikasi ini, kesimpulannya itu komunikasi bisnis adalah sebuah proses tukaran informasi, ide dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ini meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal yang semuanya penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien, mitra, dan anggota tim. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan mendorong kerjasama, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesuksesan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang sangat baik, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan mereka lebih efisien. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga ya.
Mungkin itu saja materi yang kedua yang bisa dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi yang ketiga mengenai yaitu komunikasi efektif dalam organisasi. Membangun pola dan mengelola sebuah tantangan. Definisi dan pengertian komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari suatu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup sebuah penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Menurut Robbins dan Judd di tahun 2007, 2017, sorry, bukan 2007. 2017 itu komunikasi adalah sebagai alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan sebuah ikatan sosial. Komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Apa sih komunikasi yang penting seperti apa? Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu informasi yang jelas dan tepat. Nah, komunikasi yang efektif ini memainkan peran penting dalam membangun sebuah hubungan yang kuat antara anggota organisasi dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Individu dapat meningkatkan kepercayaan di antara mereka yang dapat giliran yang memperkuat sebuah kerjasama tim. Yang kedua yaitu informasi yang jelas dan tepat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Ketika komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, manajer itu dapat mengakses sebuah data dan umpan balik yang diperlukan untuk membuat atau mengambil sebuah keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Dalam komunikasi dalam organisasi itu ada sebuah teori, yang dimana teorinya itu yang pertama teori transaksional dan yang kedua yaitu teori interpersonal. Jenis atau pola komunikasi bisnis itu terdapat tiga jenis pola, yang dimana yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Nah, komunikasi vertikal ini mengacu pada komunikasi antara tingkat manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ini juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah salah satu contohnya yaitu komunikasi dari manajemen atau atasan kepada karyawan. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Nah, komunikasi ke atas ini sebaliknya, komunikasi karyawan kepada manajemen ke atasan. Nah, di sini ada komunikasi horizontal yang terjadi antara individu atau tim di level yang sama. Dalam organisasi, komunikasi ini seringkali diperlakukan untuk kolaborasi dan koordinasi antara departemen yang setara. Contohnya itu manajer pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Komunikasi ini berlangsung tanpa mengikuti struktur hierarki formal, kemungkinan bertukaran informasi yang lebih luas dan fleksibel. Pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja itu, pola komunikasi yang baik dapat memperlancar sebuah alur informasi dan memungkinkan setiap anggota organisasi untuk berkontribusi secara efektif. Hal ini bisa mengakibatkan atau berdampak atau bisa disebut juga dengan berpengaruh positif terhadap produktivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu ada mengelola komunikasi bisnis. Nah, mengelola komunikasi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman terhadap tujuan, audiens, dan saluran komunikasi yang tepat. Pesan harus disusun dengan bahasa yang sangat jelas, yang bisa dipahami dan profesional dengan konteks audiens. Pemanfaatan teknologi juga penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan informasi, namun tetap harus seimbang agar tidak terjadi kelebihan informasi. Kelebihan informasi juga bisa mengakibatkan kesalahpahaman dan menimbulkan sebuah konflik. Umpan balik dari audiens membantu menciptakan komunikasi dua arah yang inklusif dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Mengelola konflik secara transparan juga penting untuk menjaga hubungan antar kerja yang baik. Ada 4 strategi pengelolaan.
Yang pertama yaitu pelatihan komunikasi, yang kedua yaitu penggunaan teknologi, yang ketiga yaitu umpan balik yang konstruktif, dan yang keempat yaitu peran kepemimpinan. Di sini ada masalah komunikasi dalam organisasi. Nah, masalah komunikasi dalam organisasi ini dapat mempengaruhi sebuah kinerja tim, hubungan antara anggota, dan pencapai suatu tujuan bersama. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Ketika seseorang atau ketika pesan disampaikan secara langsung atau rinci, anggota organisasi itu bisa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan untuk atau prioritaskan yang perlu diutamakan. Lebih jelasnya gini, ketika pesan itu disampaikan secara langsung atau tidak rinci, anggota organisasi bisa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diprioritaskan dan apa yang harus diutamakan gitu. Itu bisa menimbulkan sebuah konflik karena memang dalam konteks tersebut si anggota organisasi ini kebingungan apa yang harus dilakukan di awal gitu, apa yang harus diutamakan, apa yang harus diprioritaskan. Selanjutnya yaitu ada masalah komunikasi dalam organisasi yang beragam. Perbedaan ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda terhadap suatu pesan. Ketidaksesuaian interpretasi ini bisa membuat komunikasi berjalan kurang efektif atau bahkan menyebabkan sebuah konflik. Hambatan lain dalam kurangnya umpan balik yang konstruktif. Tanpa adanya feedback, pengiriman pesan tidak dapat memastikan apakah pesan yang disampaikan diterima dengan benar atau jika ada kekeliruan dalam pemahaman. Nah, masalah komunikasi bisnis. Di sini ada hambatan komunikasi bisnis, ada juga solusi untuk mengatasi masalah. Nah, hambatan komunikasi yang pertama yaitu kurangnya keterbukaan. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Yang ketiga yaitu penggunaan jargon. Nah, kurangnya keterbukaan ini ketidakmampuan anggota untuk berbagi ide atau kritik konstruktif dapat menyebabkan sebuah masalah dalam sebuah komunikasi. Dan yang kedua yaitu perbedaan budaya. Dalam organisasi dengan keberagaman budaya, perbedaan dalam cara berkomunikasi itu bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Dan yang ketiga yaitu penggunaan jargon. Nah, penggunaan jargon ini biasanya penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua anggota dapat menghambat komunikasi yang efektif. Dan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama itu membangun budaya komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman, nyaman untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu mengadakan workshop mengenai komunikasi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Dan kesimpulannya dalam komunikasi sebuah organisasi ini, kesimpulannya itu komunikasi dalam organisasi memainkan peran yang sangat krusial dan sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dengan memahami pola komunikasi bisnis dan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana teknologi ini mempengaruhi komunikasi dalam sebuah organisasi seperti perubahan pola komunikasi di era digital. Mungkin itu saja penyampaian materi yang ketiga. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di materi yang pertama sampai materi yang ketiga ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.